Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mitra Satwika. Di sini adalah konten pertama kami tentang materi yang akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Yuk langsung saja disimak yuk penjelasannya. Siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan tahapan berulang dari suatu periodik yang dimulai dari proses transaksi, pencatatan, transaksi di buku jurnal, hingga sampai penyusunan laporan keuangan. Untuk tahapan siklus akuntansi ada 1. Transaksi, 2. Jurnal, 3. Posting buku besar, 4. Neraca saldo, 5. Jurnal penyesuaian. Dan lanjut yang ke-6 neraca saldo setelah penyesuaian, 7. Laporan keuangan, 8. Jurnal penutup, 9. Neraca saldo setelah penutupan, 10. Jurnal pembalik. Mari kita bahas satu persatu nanti. Berikut penjelasan siklus akuntansinya. Untuk 1 yang transaksi tadi, transaksi merupakan analisa transaksi dimulai dengan mencari informasi terkait apa saja jenis transaksi yang sudah terjadi dalam suatu periode. Transaksi tersebut seperti penjualan, pembelian, maupun pembayaran. 2. Jurnal. Setelah mengetahui jenis transaksi, apa yang terjadi, langkah selanjutnya adalah menjurnal transaksi tersebut. Contoh, saat terjadi penjualan tunai di jurnal, kas pada debit dan penjualan pada kredit. Next, untuk yang ketiga, posting ke buku besar. Setelah kita jurnal, tentunya kita harus memposting ke buku besar. Buku besar digunakan untuk mencatat dan menyampaikan transaksi akuntansi sebelum memposting ke jurnal buku besar. Lebih baik membuat rekapitulasi akun agar bisa mengetahui apakah saldo yang telah dijurnal seimbang dan mempermudah memposting. Jika sesuai postingan bisa dilakukan. Lanjut ke-4, neraca saldo. Lalu tahapan berikutnya adalah menyusun neraca saldo yang berisikan daftar akun-akun yang digunakan beserta nilai nominal saldonya. Hal ini tentunya berfungsi untuk membuktikan bahwa sisi debit dan sisi kredit sudah seimbang atau kita sebut dengan balance. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan apabila ditemukan kesalahan saat pencatatan atau penjurnalan maupun saat posting. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pendapatan dan beban tercatat sesuai dengan periodenya. 6. Neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah menggabungkan hasil neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian atau kita sebut dengan adjust trial balance merupakan rujukan utama dalam penyesuaian laporan keuangan. Lanjut. Untuk yang ke-7, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu berupa suatu ringkasan catatan atas transaksi keuangan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari 1. Laporan laba atau rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Neraca, 4. Laporan arus kas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Lanjut ke 8. Di 8 tentu ada jurnal penutup. Tahapan selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup atas akun yang terdapat pada laporan laba atau rugi, yaitu akun pendapatan dan beban tentunya.
Neraca saldo, untuk yang ke-9 maaf, neraca saldo setelah penutupan. Tidak berbeda dengan tahapan neraca saldo yang setelah penyelesaian tadi. Tahap ini dilakukan dengan menggabungkan neraca saldo setelah penyelesaian dengan jurnal penutup. Dalam tahap ini akan terlihat dalam laporan laba rugi atau dalam laporan laba rugi bersaldo 0. Lanjut yang ke-10, jurnal pembalik. Jurnal pembalik hanya diperuntukkan untuk transaksi tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pembayaran asuransi dibayar di muka, pada saat pembayaran di jurnal sebagai biaya dibayar di muka pada bank atau kas. Maka seperti ini perlu untuk dibuatkan jurnal pembalik untuk biaya dibayar di muka agar bisa menjadi beban di bulan berikutnya. Setelah kita bahas 10 siklus akuntansi tadi, sekarang kita bahas apa bedanya siklus akuntansi, jasa, dagang, atau manufaktur. Simak penjelasannya. Perusahaan jasa. 1. Tidak memiliki persediaan. 2. Pembelian langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. 3. Tidak ada harga pokok penjualan. 4. Tidak ada akuntansi biayanya. Perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang kali ini, 1. Hanya memiliki persediaan barang dagang. 2. Ada pembelian di situ. Dan 3. Ada harga pokok penjualan. 4. Tidak ada akuntansi biayanya. Lanjut, untuk perusahaan manufaktur, 1. Memiliki persediaan bahan baku tentunya, bahan pembantu, dan barang jadi dalam proses pembuatannya. Yang terakhir adalah barang jadi itu ya. Yang kedua ada pembelian, yang ketiga ada harga pokok, yang keempat ada akuntansi biayanya. Ya, setelah kita bahas semuanya itu tadi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini, dan thanks for watching and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.